Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 963. Sudah tidak bisa menunggu lagi. Kembali ke dalam rahasia klan Ji, Luo Xiu sangat menyadari bahwa untuk mencapai tingkat Kaisar Dewa di 3000 dunia besar, itu sangatlah sulit. Fondasi klan Ji dan klan Dewa Perang belum berkembang sepenuhnya, dan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk kembali ke dunia atas. Namun, Luo Xiu sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Perasaan terjebak dalam keterbatasan kekuatan ini memberinya rasa tidak aman. Di kedalaman pegunungan Luo Yun, Luo Xiu kembali ke tempat itu. Sebelum pergi, dia harus meninggalkan cadangan untuk klan Ji dan klan Dewa Perang, untuk berjaga-jaga jika suatu hari Dewa Iblis tingkat 7 dari Gunung Yuanxi datang. Karena itu, sebelum pergi, dia harus menyelesaikan masalah formasi penyegel langit yang mengikat Kardislar. Dengan kekuatan Luo Xiu saat ini, menggunakan metode formasi biasa untuk menyelesaikan masalah ini dalam satu kali tindakan akan sulit, tetapi ada cara-cara tidak biasa yang dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Dia meninggalkan prasasti penyegel iblis di lembah kecil terdalam pegunungan Luo Yun dan menggunakan kekuatan Changtian yang terkandung di dalamnya untuk mengatasi kekuatan hukuman Xingtian dalam formasi tersebut. Kekurangannya adalah bahwa prasasti penyegel iblis harus tetap berada di sana dan tidak bisa dibawa pergi. Namun, setidaknya dalam beberapa ratus tahun ke depan, Kardislar dapat sepenuhnya bebas dari pengaruh formasi langit penyegel kehidupan. Hahaha, akhirnya aku bebas. Kardislar bersorak kegirangan, dengan petir mengelilinginya, dan tanda petir di dahinya yang sebelumnya redup kini bersinar terang seperti sebuah bintang. Kardislar, kamu tetap di sini untuk menjaga klan Ji, dan ketika aku kembali, aku akan membantu kamu menyelesaikan masalah formasi langit penyegel kehidupan secara permanen. Meskipun dia kehilangan kartu truf besar seperti prasasti penyegel iblis, Luo Xiu tidak merasa menyesal. Setidaknya, Kardislar bisa menggunakan seluruh kekuatannya tanpa khawatir selama beberapa ratus tahun ke depan, yang akan menjamin keamanan klan Ji. Apakah Tuan akan pergi? Kardislar mengangkat kepala, jelas dia tahu bahwa Luo Xiu akan pergi ke dunia atas, dan dia sangat ingin ikut. Luo Xiu duduk di bahu Kardislar dan tersenyum ringan, jangan terburu-buru, kamu sudah menunggu bertahun-tahun, beberapa ratus tahun lagi tidak masalah. Meskipun klan Ji telah terpuruk, mereka masih menyimpan beberapa fondasi. Ketika seluruh klan pindah dari dunia atas ke 3000 dunia besar, mereka menyimpan beberapa jimat perobek langit untuk kembali ke dunia atas suatu hari nanti. Jimat perobek langit ini dapat merobek celah ruang dan memungkinkan seseorang untuk bepergian antara dua dunia. Meskipun jimat perobek langit tingkat 7 dapat merobek ruang, itu hanya memungkinkan satu orang untuk melintas antara dua dunia. Untuk membawa orang lain, dibutuhkan jimat tingkat lebih tinggi. Di dalam klan Ji, mereka menyimpan beberapa jimat tingkat tinggi yang sangat berharga, termasuk beberapa jimat perobek langit tingkat 8, bahkan 9. Jimat perobek langit tingkat 9 sangat berharga karena bisa membuka saluran ruang yang stabil dan bertahan lama antara dua dunia, cukup untuk memungkinkan seluruh klan Ji dan klan Dewa Perang untuk melintasi dunia tersebut. Namun, Luo Xiu tidak berniat menggunakan jimat perobek langit tingkat 9 kali ini. Jumlah jimat tingkat 7 cukup banyak, dan dia hanya berencana membawa Yan Yuer dan Yan Siruo bersamanya. Meskipun keduanya belum mencapai tingkat Kaisar Dewa, Luo Xiu sudah berjanji kepada mereka bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan mereka lagi, tidak peduli kemana dia pergi. Ketika Luo Xiu bersiap untuk pergi, Kaisar Dunia Bawah juga datang, dan Luo Xiu memberikan satu jimat perobek langit kepadanya. Luo Xiu tahu bahwa Kaisar Dunia Bawah juga sangat ingin pergi ke dunia atas, karena Kaisar Dunia Bawah memiliki rahasia terkait dengan Chang Tianming, dan sebenarnya Luo Xiu merasa sedikit khawatir. Jika Kaisar Dunia Bawah pergi ke dunia atas, maka dia tidak akan menjadi ancaman lagi bagi orang-orang di sekitarnya. Kaisar Dunia Bawah tidak tahu pemikiran Luo Xiu. Ketika dia menerima jimat perobek langit tingkat 7 dan mengetahui bahwa dengan itu, dia bisa membuka celah ruang untuk pergi ke dunia atas, dia sangat gembira dan bersemangat. Meskipun Ji Xiaozi, Yuer, dan yang lainnya juga ingin pergi ke dunia atas, Luo Xiu tidak setuju untuk membawa mereka, karena dunia atas jauh lebih berbahaya daripada 3000 dunia besar. Kedua dunia ini adalah alam dengan tingkat yang sangat berbeda. Meskipun dia akan membawa Yan Yuer dan Yan Siruo, dia tahu itu berisiko. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya akan menjadi seorang kultivator tingkat dasar di dunia atas, dan jika dia membawa terlalu banyak orang, dia tidak bisa memastikan mereka akan selamat kembali. Jimat perobek langit tingkat 7 yang dipakai Luo Xiu meledak menjadi cahaya yang sangat terang, robek langit dan menciptakan celah besar di antara dua dunia. Luo Xiu melangkah tanpa menoleh,
diikuti oleh Yan Yuer dan Yan Siruo, yang sedikit gugup tetapi juga bersemangat. Begitu mereka memasuki ruang yang terbelah, gelombang tekanan besar mulai mengalir ke mereka dari segala arah, membuat mereka bertiga merasa sesak, hampir tidak bisa bernapas. Jimat perobek langit hanya membuka portal antara dua dunia. Namun, perjalanan di antara kedua dunia yang kacau ini memerlukan kekuatan para kultivator untuk melintasinya. Dalam keadaan normal, selama seseorang memiliki kekuatan setingkat Kaisar Dewa tahap akhir, mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun. Meskipun Yan Yuer dan Yan Siruo belum memiliki kekuatan tersebut, Luo Xiu yakin bahwa dia bisa melindungi keduanya dengan aman. Deng! Cahaya ilahi terpancar dari tubuh Luo Xiu, dengan cepat membungkus kedua wanita di sekitarnya, dan perasaan terjepit oleh ruang yang hampir tidak bisa bernapas perlahan menghilang. Namun, pada saat itu, ruang yang kacau di depan mereka datang dengan gelombang besar, membentuk ribuan angin ruang yang menyerang posisi mereka bertiga. Luo Xiu mengeluarkan istana reinkarnasi dari dahi, dan semua angin ruang itu terhalang di luar, menghantam istana reinkarnasi hingga hancur. Semakin dalam mereka memasuki kehampaan antar dunia, serangan-serangan dari ruang yang kacau datang tanpa henti, namun berkat kekuatan Luo Xiu, mereka tidak menemui bahaya yang berarti. Sekitar setengah jam kemudian, lingkungan sekitar mereka berubah secara tiba-tiba, kehampaan gelap menghilang, dan sebuah planet raksasa muncul di depan mata mereka. Ini, Yan Yuer dan Yan Siruo terbelalak. Keduanya sekarang sudah mencapai puncak tingkat Raja Dewa, dan jika mereka berada di 3000 dunia besar, mereka sudah cukup kuat untuk menghancurkan planet biasa. Namun, mereka belum pernah melihat planet sebesar ini. Saat ini, mereka bertiga masih sangat jauh dari planet tersebut, namun bahkan dari jarak ini, planet itu sudah terlihat begitu besar. Ya Tuhan, planet sebesar ini, setidaknya 5 kali ukuran bintang Ji, bukan? Kata Yan Siruo dengan terkejut. Bintang Ji, yang dulu dikenal sebagai bintang Tianlu, adalah bintang utama sebuah dunia besar. Umumnya, dalam suatu wilayah bintang atau galaksi, bintang utama adalah planet terbesar. Namun, planet yang mereka lihat saat ini jauh lebih besar dari 5 bintang Ji, dan planet sebesar itu bahkan tidak pernah terdengar di 3000 dunia besar. Ini hanyalah planet rendah yang sangat biasa, kata Luo Xiu dengan tersenyum. Planet rendah. Yan Yuer dan Yan Siruo memandangnya dengan ragu. Luo Xiu tidak melanjutkan penjelasan lebih lanjut. Suatu hari, ketika mereka melihat lebih banyak planet seperti ini, mereka tidak akan lagi terkejut. Meskipun planet di depan mereka tampaknya dekat, dengan kecepatan Luo Xiu dan kedua wanita itu, mereka membutuhkan 2 jam untuk akhirnya sampai di dekat planet tersebut. Di sekitar planet, ada beberapa meteorit yang mengambang. Meteorit-meteorit itu memiliki ukuran beberapa ratus mil, dengan banyak bangunan dan toko, serta banyak kultivator bela diri yang berjalan bolak-balik di atasnya. Luo Xiu tahu bahwa meteorit-meteorit itu adalah tempat penerimaan. Berbeda dengan 3000 dunia besar, di dunia atas, setiap planet yang dihuni oleh kultivator bela diri adalah wilayah tertentu dari kekuatan besar atau sekte, dan semua pendatang tidak diizinkan masuk ke planet langsung. Mereka harus terlebih dahulu memasuki tempat penerimaan dan mendapatkan izin untuk masuk. Aturan ini tidak dipahami oleh Yan Yuer dan Yan Siruo, tetapi Luo Xiu sangat paham. Jika seseorang ceroboh dan mencoba langsung masuk, itu bisa mengungkapkan asal-usul mereka. Lagi pula, seseorang yang tidak tahu aturan dasar kemungkinan besar berasal dari langit dengan tingkat rendah. Orang seperti itu mudah menjadi sasaran, dan seringkali dibunuh untuk merebut harta. Aturan bertahan hidup di dunia atas sangatlah brutal, hukum rimba, dan pertempuran bisa terjadi kapan saja. Luo Xiu membawa Yan Yuer dan Yan Siruo ke tempat penerimaan, dan tak lama kemudian, 3 orang keluar dari sebuah bangunan dan menatap mereka. Ada juga semut tingkat 4 dewa iblis, dengan kekuatan seperti itu berani berkeliaran di luar angkasa. Salah satu pria, yang sedikit gemuk, tiba-tiba berbicara. Tentu saja, yang dimaksud adalah Luo Xiu, karena kekuatannya masih berada di puncak Raja Dewa, yang setara dengan dewa iblis tingkat 4 di dunia atas. Biasanya, murid sekte besar atau kultivator penyendiri di dunia atas tidak akan berkeliaran kecuali mereka memiliki kekuatan dewa iblis tingkat 5, karena jika tidak, mereka akan dengan mudah dibunuh dan harta mereka direbut. Tak heran pria gemuk ini tidak menganggap Luo Xiu sebagai ancaman. Kekuatannya adalah dewa iblis tingkat 5, tahap menengah, dan energi spiritualnya sangat terkonsentrasi, jauh lebih kuat daripada kaisar dewa tahap tengah di 3000 dunia besar. Dua wanita ini, pria gemuk itu melihat Luo Xiu yang hanya seorang dewa iblis tingkat 4 dengan 2 wanita tingkat 5 yang mendampinginya. Sudah jelas dia mengandalkan 2 wanita kuat ini sebagai penjaga, seperti orang-orang dari keluarga kecil yang membawa pelayan pribadi. Jika dia berasal dari keluarga besar, setidaknya dia akan memiliki pelindung dari dewa iblis tingkat 6 atau 7. Namun, suara pria gemuk itu terhenti. Bukan hanya dia, 2 temannya juga menatap dengan pandangan penuh nafsu ke arah Yan Yuer dan Yan Siruo. Yan Yuer dan Yan Siruo, dengan kepribadian yang sangat berbeda,
Satu panas seperti api, satu lembut seperti air kecuali bagi mereka yang telah memutuskan untuk memusnahkan hasrat duniawi, setiap pria yang melihat mereka akan langsung tertarik dan terpesona. Anak muda, kamu sangat beruntung, bepergian dengan dua wanita cantik seperti ini. Pria gemuk itu menyadari kedekatan antara Luo Xiu dan kedua wanita itu, lalu tertawa terbahak-bahak dan berjalan mendekat, berusaha untuk memukul bahu Luo Xiu. Meskipun dia tertarik pada kedua wanita itu, dia tidak langsung menyerang mereka. Setidaknya sebelum dia melakukannya, dia harus memahami siapa Luo Xiu sebenarnya. Bersambung.